Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir. Dialektik TV bekerja sama dengan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi kita dengan narasumber kita yaitu Mas Ahmad Nur Khalid. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang Andri. Jadi kita diskusi lagi nih, Mas. Oke. Kita langsung saja ya, Mas, ya. Tidak pakai basa-basi karena ini kita akan memasuki Hari Santri 22 Oktober kan. Ya beberapa hari lagi ya. Nah, Besok. Besok. Iya, besok sekali. Berarti malam ini sudah masuk Hari Santri ya. Selamat Hari Santri untuk Selamat Hari Santri untuk seluruh warga Indonesia. Umat muslim lah di seluruh Indonesia karena ya semuanya santri lah ya. Walaupun ngaji di TPA santri. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Mas. Oke, silakan. Sebenarnya tuh bagaimana sih sejarah santri itu? Kenapa harus ada Hari Santri? Terus jasanya apa sebenarnya buat bangsa dan negara ini sehingga harus dijadikan sebuah hari nasional? Oke. Jadi sejarah santri ini terkait dengan adanya Perang 10 November yang kita peringati dengan istilah Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Yaitu perang yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur ketika kita melawan sekutu. Sekutu ya. Utamanya adalah Inggris yang membonceng Belanda. Jadi Perang 10 November ini berkaitan erat dengan yang namanya resolusi jihad atau fatwa jihad yang dikeluarkan oleh seorang ulama besar di Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau adalah Rois Akbar Nahdlatul Ulama bersama para ulama, yang akhirnya mewajibkan, bunyi resolusi itu mewajibkan setiap muslim untuk melawan Belanda, berjihad, menumpas mereka yang masuk menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 22 Oktober para ulama ini bermusyawarah dan kemudian melahirkan sebuah fatwa bahwa setiap muslim wajib untuk memerangi Belanda, memerangi penjajahan yang masuk ke Indonesia. Wajib tuh ya. Wajib. Artinya wajib ini wajib fardu ain. Fardu ain. Fardu ain. Berarti udah setara sholat, puasa Ramadan ya. Karena posisi mereka sudah masuk. Kita sebagai negara yang berdaulat, ketika ada penjajah yang masuk, maka kita wajib untuk melakukan jihad fisabilillah. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan tanggal 25 Oktober di mana Jenderal Malabi terbunuh. Jadi 22 Oktober itu fatwa jihad, 25 Oktober Jenderal Malabi terbunuh di Surabaya, dan kemudian pada tanggal 10 November terjadilah perang terbuka di Surabaya. Itu peran santri itu ya? Peran santri. Sehingga wajar bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada para santri di seluruh Indonesia dengan adanya Hari Santri. Begitu. Ya, jadi ini adalah pengakuan bangsa Indonesia terhadap jasanya para santri. Demikian, Bung Andri. Nah, kalau sejarah santri sendiri, apakah hanya resolusi jihad itu, ataukah sebelumnya sudah ada peran-peran besar lainnya gitu? Tentu santri punya peran besar dengan negara ini. Kalau misalkan kita melihat sejarah santri di Jawa khususnya, atau di Nusantara, bahwa santri ini erat dengan yang namanya berdirinya Kerajaan Demak. Oh ya, Kerajaan Demak ya. Kerajaan yang didirikan oleh para santri dari pesantrennya Sunan Ampel. Jadi mendirikan negara. Santri ini pertama kali mendirikan negara yang namanya Demak Bintoro.
Kemudian negara ini berkembang lagi, adanya kerajaan Pajang. Kemudian ada kerajaan Mataram, sampai kemudian lahirnya penjajahan di Indonesia. Dari rentetan sekian ini, yang melawan penjajah ini adalah para santri semuanya. Karena mereka ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan oleh para santri. Sehingga kalau misalkan ngomong jasanya santri ini, ya tentu saja bukan hanya 22 Oktober dengan resolusi jihad, tapi jauh sebelum itu yang melawan penjajah khususnya di Jawa atau di kerajaan-kerajaan di belahan Nusantara yang ada kerajaan Islamnya, ya mereka adalah para santri semuanya. Dan itu terbukti bahwa mereka bisa mendirikan kerajaan Islam, dan kalau bukan santri nggak akan mampu gitu. Terus ini Mas, saya mau nanya dulu sebelum kita masuk lebih dalam tentang peran santri. Santri ini sebenarnya dari kata apa sih Mas? Santri ini asal muasalnya dari kata sastri. Sastri. Jadi sastri ini adalah diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah orang yang mempelajari kitab suci atau orang yang belajar membaca. Karena mereka inilah yang dari sejak pra-Islam, mereka ini adalah orang-orang terpelajar yang ada di Nusantara ini, para sastri. Dan kemudian tradisi ini diadopsi setelah Islam masuk, diadopsi oleh Islam dengan menyebutnya santri, dan yang tinggal tempatnya santri inilah, tempat tinggalnya ini disebut dengan istilah pesantren. Jadi ini kalau ngomong lembaga pendidikan, ini adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Nusantara, karena ini adalah kelanjutan dari pendidikan khas Nusantara. Dan kalau misalkan kita pengen merujuk perannya pesantren, tentu kita akan melihat pergesekan pesantren ini sangat kuat sekali dengan Belanda. Sahabat Andri tentu tahu bahwa pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang Jawa yang dimotori oleh Pangeran Diponegoro. Pada 1888 terjadi perang Cilegon yang dimotori oleh para santri-santrinya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi. Ya. Yang di Mekah. Yang di Mekah. Yang orang Banten, orang Jawa yang mengajar di Mekah. Karena waktu itu beliau hijrah ke Mekah karena pada akhir 1830 suasana akhir perang Jawa ini kan tidak kondusif untuk umat Islam. Bagaimana represivitas dari Belanda ini sangat tinggi sekali, mengincar pesantren-pesantren, sehingga beliau hijrah ke Mekah, menggalang kekuatan di sana, mendidik anak-anak kita, mendidik bangsa kita dari sana. Banyak santri dari Indonesia yang belajar ke sana, murid-muridnya inilah yang balik ke Nusantara dan kemudian melawan Belanda. Oh, murid-muridnya Syekh Nawawi. Murid-murid Syekh Nawawi, seperti tadi yang perang 1888 itu adalah muridnya Syekh Nawawi. Oh, jadi mereka belajar ke Mekah dengan Syekh Nawawi, lalu betul, balik ke Indonesia melawan Belanda. Diajarkan doktrin apa di sana bisa sampai balik itu bisa berani? Membela tanah air. Membela tanah air. Ya, membela tanah air. Tentu dalam Islam jelas hukumnya ya, kalau ada musuh yang masuk ke negara kita, maka membela negara itu fardu ain. Jihad fardu ain. Berarti ada peran juga ya? Ada peran. Dan tentu saja sejarah bagaimana 1825 sampai 1830 di mana Pangeran Diponegoro diintimidasi dengan pesantren-pesantren yang mendukung beliau, ini membekas pada jiwa Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga beliau sangat serius, sangat tekun dalam mengkader santri-santrinya. Dikisahkan di Mekah itu beliau mengajar di sebuah wilayah, di situ ada banyak orang Jawa yang disebut dengan perkampungan Jawi di sana. Nah, ini kemudian mendorong yang namanya Senok Hogronya untuk memprovokasi Syekh Nawawi. Jadi Senok Hogronya ini adalah seorang orientalis, seorang sarjana intelektual Belanda yang memang studinya adalah tentang Islam dan memberikan laporan-laporan kepada pemerintah Hindia Belanda bagaimana strategi memperlakukan umat Islam. Dan ketika Senok Hogronya ini
selama 6 bulan sekitar tahun 1884 sampai 1885 ke Mekah sempat memprovokasi Syekh Nawawi. Sempat ketemu berarti? Sempat ketemu. Ketika itu sebagaimana diceritakan Sunan Gunung mengatakan, "Wahai Syekh, engkau adalah seorang yang alim. Kemampuanmu lebih alim daripada orang-orang Arab. Kenapa engkau tidak mengajar di Masjidil Haram?" Oh, maksudnya biar mengajar orang Arab gitu, tidak mengajar orang Indonesia. Tidak mengajar orang Indonesia. Kata Syekh Nawawi, orang-orang yang mengajar di Masjidil Haram tentulah orang-orang itu memang sudah punya kualifikasi untuk mengajar di sana. Sedangkan aku ini bajuku tidak cocok untuk bergaul dengan orang-orang Arab. Itu adalah bentuk kerendah hatian Syekh Nawawi ketika diprovokasi oleh Sunan Gunung. Karena kalau misalnya orang Indonesia itu belajar sama Syekh Nawawi, pasti akan balik ke Indonesia, akan berontak gitu ya. Akan berontak. Akan melakukan Betul. jihad ya. Jadi itu memang diwaspadai sama sama Sunan Gunung ya. Dan ini sebenarnya langkah yang demikian itu sudah menjadi kebiasaan Belanda zaman dulu. Ketika munculnya perlawanan seorang ulama dari Makassar yang namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketika ada Syekh Yusuf Al-Makassari ini kan ketika ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan ke Myanmar. Nah, di sana jamaah haji, jadi kan orang Indonesia ke Mekah, ini kan mampir. Kalau ulama itu di Mekah, maka tentu akan belajarnya di Mekah. Iya. Nah, ini mampir dulu ke Myanmar, belajar dulu ke Syekh Yusuf Al-Makassari. Balik ke Indonesia, ngelawan Belanda. Sampai kemudian beliau diasingkan terakhir ke Afrika Selatan. Dan di sana mengorganisir masyarakat sana untuk melawan penjajahan. Dan ini menginspirasi Nelson Mandela. Dan Nelson Mandela memberikan penghormatan ke Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini adalah bentuk-bentuk bagaimana spiritnya santri dalam melawan penjajahan. Jadi mereka ini istilahnya itu lahir batin sampai titik darah penghabisan dalam melawan penjajahan. Karena spirit jihad fisabilillah itu jihad fisabilillah. Tidak mencari untung, hanya benar-benar jihad itu ya. Makanya semata-mata mengharap ridha Allah. Ridha Allah. Itulah membuat kita ini bisa merdeka. Betul. Nah, terus begini Mas. Sejarahnya kenapa sih santri ini akhirnya tersingkir gitu? Pendidikan pesantren ya khususnya ya. Iya. Kan pesantren ini kan sekarang menjadi suatu lembaga pendidikan yang kurang diminati di kalangan misalnya di perkotaan gitu ya. Dianggapnya kolot, ya kan? Katro lah bahasanya gitu lah, mendeso gitu. Sedangkan tapi sekarang sudah mulai ya pesantren ini muncul. Nah, kenapa seperti itu? Dan ternyata kan bagaimana pandangan Mas tentang pandangan-pandangan itu? Yang pertama kita harus melihat sejarah. Pada tahun 1901, tadi Sunan Gunungnya 1884 sampai 1885 itu di Mekah. Nah, sebelumnya Sunan Gunungnya ini intensif juga di Aceh dan intensif di berbagai tempat lah di Indonesia, sudah keliling dia untuk melakukan riset terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia. Nah, hasil daripada riset tersebut tentu tidak bisa pada tahun 1901 itu Belanda mengeluarkan yang namanya politik etis. Politik etis. Yang mereka sebut ya, politik etis atau politik balas budi, yang diantara politik etis itu adalah mendidik anak-anak pribumi. Anak-anak pribumi. Ini tentu tidak bisa dilepaskan daripada risetnya Sunan Gunungnya tadi. Gitu. Dan ini kemudian terbukti bahwa ketika pesantren ini mendidik rakyat jelata, karena yang di pesantren itu kan rakyat kan, dan itu menjadi satu-satunya lembaga pendidikan di Nusantara selama bertahun-tahun. Maka setelah 1901, berarti mulai dari 1903 kemungkinan atau 1902, itu sudah mulai Belanda mendirikan sekolah-sekolah didikan Belanda. Nanti ada HIS, terus ada Mulu. Nah, ini tentu kalau dilihat dari sudut pandang politik,
menjadi semacam antisipasi Belanda. Antisipasi Belanda, seandainya Belanda ini terus dalam arti membentur pesantren secara fisik, maka perlawanannya akan sangat keras. Nah, karena itulah Belanda melakukan pendidikan. Otomatis gitu, sebagian putra pribumi ini tertarik untuk mengikuti HIS dan Mulu. Nah, padahal sebelumnya juga sudah belajar di pesantren-pesantren dengan ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Akhirnya mengikuti pendidikan gaya Belanda ya. Di Belanda. Kita bisa bayangkan seandainya 1901 sampai 1901 tidak ada kebijakan politik etis, maka pendidikan di Indonesia pesantren. Nah, setelah Indonesia merdeka tentu ada varian politik ya. Jadi putra-putra kita, anak-anak bangsa kita yang sekolah di didikan Belanda ini tentu akan berbeda dengan yang didikan pesantren. Nah, di situ akan ada dinamika politiknya, gitu. Sehingga ini harus kita pahami sebagai sebuah realita politik di Indonesia, dan hasilnya ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa kita satu NKRI, kemudian tidak meninggalkan agama dengan adanya Kementerian Agama, terus kemudian ada sistem pendidikan pesantren itu kemudian dikembangkan lagi, ada sistem pendidikan sampai sekarang ini pendidikan agama sampai ada UIN, ada IAIN, ada STAIN, dan kemudian yang tumbuh dari HIS Mulu ini juga dikembangkan sampai universitas-universitas. Ini adalah sebuah istilahnya itu keniscayaan sejarah yang merupakan sisi, boleh dibilang ya sisi positif lah, gitu kan ya, sisi positif gitu kan ya. Tetapi sekaligus bagi pesantren sempat menjadi ya kalau boleh dibilang secara politik agak merugikan gitu kan ya. Karena pesantren setelah itu agak kurang diperhatikan oleh negara. Kenapa itu? Ya karena memang politiknya begitu. Gitu. Politiknya begitu. Ini kan terkait juga nanti dengan pengakuan negara ini, sistem pendidikannya ini benar-benar mengakui pesantren atau enggak. Nah, ini beberapa tahun ini sebelum-sebelumnya ini kurang diakui pesantren itu. Mungkin takut kekuatan pesantren ini muncul, akhirnya dipinggirkan gitu. Ya, kita ngelihatnya ini aja, ini soal politik saja. Politik. Ya, jadi semacam istilahnya itu dinamika politik lah bangsa Indonesia. Kan HIS dan Mulu dan yang terus berkembang sampai sekarang ini kan bagaimanapun juga kan melahirkan sebuah generasi-generasi kan. Dan mereka juga menjadi bagian dari bangsa ini, sama dengan pesantren yang telah berkembang sebelumnya dan kemudian menjadi bagian dari bangsa ini. Ya, tapi santri ini kan juga banyak sekali ya perannya. Yang kalau bilang santri ini terbelakang ya. Misalnya kita punya presiden kayak Abdurrahman Wahid kan. Iya. Itu latar belakangnya santri. Nah, baru nih wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga santri, dan juga banyak menteri-menteri itu juga latar belakangnya santri. Betul. Artinya sudah santri ini sudah ke depannya akan bagus ya, bagaimana? Oh iya. Jadi tadi bahwa dinamika ini tentu pasang surut ya. Pasang surut. Jadi yang awalnya sangat mendominasi, kita melihat bahwa santri mendirikan Kerajaan Demak Bintoro, mendirikan Pajang, mendirikan Mataram, dan kelanjutannya. Iya. Terus di yang lain-lain juga mendirikan kerajaan di mana-mana kan. Kesultanan-kesultanan ini kan santri semua yang bikin. Yang kemudian berjuang melawan Belanda. Ini adalah para santri semua. Sejak sebelum pra-kemerdekaan, sejak zaman kerajaan sampai zaman kerajaan kan itu. Munculnya istilah bukan santri ini kan setelah belakangan saja, setelah adanya HIS dan Mulu kan itu kan ya. Setelah adanya HIS dan Mulu, kemudian ada sebuah varian baru dari bangsa ini, gitu. Yang itu bukan santri, gitu. Dalam arti mungkin orang nyebutnya biasanya pendidikan umum kan itu. Tapi semuanya berkontribusi untuk bangsa ini, sehingga melahirkan sebuah
dinamika gitu kan ya, dan sampai sekarang kemudian yang seperti kita lihat sekarang bagaimana santri sudah kembali gitu kan ya, menunjukkan peran-perannya pada sektor-sektor strategis bangsa ini. Terus apa sih keunggulan dari pesantren yang tidak ada di sekolah-sekolah umum biasanya? Pesantren ini menggunakan istilah pendidikan, menerapkan pendidikan, bukan pengajaran. Bukan pengajaran. Bukan pengajaran. Bukan semata-mata pengajaran. Umumnya sekolahan ini kan pengajaran. Termasuk apa bedanya pendidikan dan pengajaran? Pengajaran itu ya mengajarkan pengetahuan. Diajarkan membaca, diajarkan pengetahuan ini, diajarkan pengetahuan ini. Kalau pendidikan dia bukan sengaja semata-mata mengajarkan, tapi juga melatih perilaku. Ya, mendidik perilaku. Teladan juga ya. Tentu di situ ada keteladanan, terus kemudian ada pendisiplinan dan macam-macam gitu. Ada misalkan soal apa itu, soal kebiasaan keseharian. Ini adanya di orang dilatih, dididik. Bukan diajarkan, bukan diceramahin, bukan disampaikan pengetahuan, tapi dilatih dia. Kesehariannya seperti apa. Nah, santri ini mereka itu kesehariannya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu diatur. Sehingga itu bagaimana bisa menjadi habit, kebiasaan mereka sehari-hari dan membekas dalam mereka berinteraksi ke masyarakat. Itu adalah beberapa yang menjadi keunggulan dari pesantren, yaitu apa itu semacam kehidupan yang full, pendidikan yang full dari sebelum tidur sampai mau tidur. Gus Dur tuh pernah bilang subkultur ya, pesantren sebagai subkultur. Ya. Nah, itu maksudnya gimana, Mas? Pesantren subkultur yang dimaksud oleh Gus Dur adalah peran pesantren itu tentu bukan semata-mata pendidikan. Bukan lembaga pendidikan, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat, mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat. Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat pesantren, peran kiai di masyarakat sangat sentral. Dia bukan hanya tokoh bagi santri-santrinya, tapi juga tokoh pendidik bagi masyarakatnya. Dia mengajarkan masyarakat, kemudian membantu masyarakat, menjadi rujukan masyarakat ketika ada masalah-masalah dan dimintai tolong penyelesaiannya. Nah, ini menunjukkan bahwa pesantren bukan semata-mata pendidikan dalam perspektif subkultur yang dimaksud oleh Gus Dur. Cuman kalau menurut saya ya core-nya daripada pesantren itu ya pendidikan. Pendidikan ya. Ini Mas, pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan Mas Khalid ini untuk pesantren, santri terhadap negara kita ini? Oke. Gini, Bung Andri. Tadi kita sudah berdiskusi tentang bagaimana perannya santri dalam menjaga bangsa ini, mulai dari masa kerajaan-kerajaan, masa penjajahan. Ini tentu kalau misalkan kita ngomong jasa itu ya siapa yang bisa menghitung gitu kan ya. Udah banyak jatuh korban juga mungkin. Nah ya. Tapi kita nggak usah ngitung. Itu. Kita hanya berharap karena selama ini pendidikan umum itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah sejak Indonesia merdeka. Ya kita berharap bahwa pesantren juga mendapatkan dukungan penuh dari negara. Namanya kurang didukung sama ini ya? Nah, faktanya tadi seperti yang Bung Andri sebutkan. Ini kan pesantren ini kan kepontal-pontal lah mengimbangi negara yang mendukung penuh lembaga pendidikan umum. Oh iya. Nah, pesantren-pesantren melakukan swadaya-swadaya pendidikan. Sementara kalau kita ngomong kontribusi lah, ya lahirnya tokoh-tokoh umum ini kan setelah adanya HIS dan Mulo ya sejarahnya. Iya. Ya, mulai HIS dan Mulo itu barulah muncul tokoh-tokoh dari kalau boleh dibilang non santri lah gitu.
Nah, karena itu ya harus imbang, harapannya begitu. Karena memang kita konsepnya adalah bangsa ini berkolaborasi. Semuanya punya kontribusi dan karena itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi kan santri ini kan kurang memahami misalnya sains, teknologi, ekonomi, hukum. Kalau negara mendukung pesantren untuk mengembangkan itu, tentu akan berkembang. Akan berkembang. Jadi emang butuh dukungan negara juga butuh dukungan negara. Karena nanti akan kaitannya dengan pembiayaan tentunya. Dan kalau misalkan kita ngomong literatur yang ada di pesantren, ngomong soal ekonomi, literatur soal ini ya nggak kurang-kurang pesantren. Oh iya. Jadi literatur yang ada di pesantren itu istilahnya semua literatur itu ada, mulai dari astronomi dan lain-lain ada semuanya. Karena literatur yang ada di pesantren adalah literatur yang usianya ratusan tahun. Jadi pengetahuan manusia yang terendap, terkoleksi, berkembang selama ratusan tahun itu ada di pesantren semua. Ilmu ekonomi ada, semuanya, semua pengetahuan. Cuman negara kenapa terkesannya underestimate itu sama pesantren itu? Karena dikasihnya menteri agama. Ya, pokoknya kita ngarepnya ini ya undang-undang pesantren itu segera ada turunan PP-nya. Terus kemudian ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh negara untuk mendukung pesantren. Supaya apa? Supaya lebih banyak kontribusinya pesantren kepada bangsa ini. Karena ketika pesantren ini berkembang dengan baik, bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan kemajuan-kemajuan bagi anak-anak bangsa ini, tentu impact positifnya akan kepada bangsa dan negara. Jadi kembali semuanya ke negara. Dukungan yang diberikan oleh negara ke pesantren akan kembali lagi kepada bangsa ini dan pesantren. Dan itu sebuah keniscayaan, apalagi dengan melihat sejarah yang panjang tadi gitu. Ya demikian Bung Andri, harapan saya itu. Jadi akan muncul Menteri Kesehatan itu dari kalangan santri, kan? Pakar ekonomi segala macam dari kalangan santri. Betul, bisa begitu karena literatur kita mendukung. Literatur mendukung. Tinggal bagaimana negara betul. Memperkuat lagi. Memperkuat lagi. Gimana negara memperkuat pesantren? Iya di situ. Kalau harapan buat ini biar orang masuk pesantren gimana? Ada. Ya untuk Bapak Ibu Muslim, ya untuk kaum Muslim, pendidikan agama harus belajar kepada ahlinya. Begitu juga ilmu sains harus belajar pada ahlinya gitu ya. Sama sebenarnya semua ilmu itu harus belajar pada ahlinya. Terlebih lagi tentunya ilmu agama. Jangan biarkan anak putra putrinya belajar ilmu agama asal-asalan. Belajar ilmu agama kepada orang-orang yang pengetahuannya ini tidak tersambung. Nanti takutnya mereka akan tersesat, menjadi teroris, menjadi kelompok-kelompok ekstrim yang itu ilmu pengetahuannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai bikin nabi baru lah. Ya harus belajar pesantren. Harapannya tentu nanti orang Muslim hidup bukan hanya untuk di dunia, tapi untuk kehidupan akhirat. Kalau putra putri Bapak ini nanti punya pendidikan agama yang cukup, dia akan tahu cara berbakti kepada orang tua, tahu bagaimana mendoakan orang tua, dan memang punya keinginan untuk mendoakan orang tua. Karena kalau dia hanya berpikiran duniawi, pendidikannya hanya pendidikan umum, belajar agamanya asal-asalan, cara pandangnya materialisme, dianggapnya kehidupan itu hanya dunia. Dan ini tentu akan menjadi kerugian bagi setiap Muslim. Itu Bung Andri, harapan saya untuk para orang tua. Gitu. Terima kasih Mas Khalid atas masukannya untuk kita semua ilmunya. Tos dulu kita. Oke.
Terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa besok kedepannya kita akan podcast lagi bersama Forum Satu Bangsa Dialektik TV dalam acara Ceruk Berpikir. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.